Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, katakanlah kebenaran meskipun akan pahit kenyataannya. Ungkapan ini jugalah yang dipraktekkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berani mengatakan kebenaran di hadapan Raja Herodes Antipas. Karena Yohanes Pembaptis mengkritik, menegur Herodes karena dia mengambil istri dari saudara tirinya, Herodias. Karena dia mengatakan kebenaran ini, maka dia akhirnya dipenjara. Ketika di dalam penjara, apalagi di penjara bergaya Romawi 2000 tahun yang lalu, pasti Yohanes ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Penekanan, mungkin juga dia dibungkam, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di saat Yohanes Pembaptis mengalami tekanan, mengalami kungkungan, mengalami penderitaan, ternyata dia masih menunjukkan kejernihan pikirannya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan spiritualnya. Biasanya kita manusia yang normal, manusia yang biasa-biasa seperti kita ini, kalau kita punya masalah, punya persoalan, langsung nampak dari wajah kita mulai berkerut, wajah-wajah mencucu, begitu ya. Dan merasa semua alam semesta turut berduka, turut stres, karena kita sedang dalam stres. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak demikian, dia masih memiliki pemikiran yang jernih dan dia menyuruh para muridnya untuk menjumpai Yesus. Hendak bertanya, hendak konfirmasi. Memang benarkah Kristus Mesias yang telah lama dinanti oleh bangsa Israel? Ataukah harus menunggu yang lain lagi yang datang? Dan Kristus menjawab pertanyaan dari para murid Yohanes ini tidak secara eksplisit iya, tetapi Kristus menunjukkan dengan cara apa yang telah dia perbuat. Yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang kena penyakit kusta dan sakit pendarahan menjadi sembuh. Bahkan yang mati Lazarus dihidupkan. Bahkan dia memberikan penghiburan kepada orang-orang miskin. Memang itulah misi dari Kristus sebagai Mesias di dunia ini, menjadi kabar gembira. Maka sekali lagi Yohanes Pembaptis menunjukkan kualitasnya. Dia menjadi pribadi yang sangat matang dan menjadi pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika dia tahu bahwa Sang Mesias telah datang, maka dia mengatakan, biarlah semua pengikutnya Yohanes itu menjadi pengikut Kristus. Maka saudari dan saudara, Yohanes Pembaptis dipuji oleh Kristus dengan sangat luar biasa. Bahkan dikatakan tidak ada manusia yang lahir dari seorang perempuan sehebat dari Yohanes Pembaptis ini. Maka kita juga harus belajar seperti Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan, apakah engkau Mesias ataukah harus menunggu yang lain lagi? Dan Yohanes menemukan jawabannya, ternyata dialah Mesias. Dan kepadanya lah kita berharap sepenuh-penuhnya, berpedoman sepenuh-penuhnya. Maka saudari dan saudara, kita pun telah berjumpa dengan Mesias. Mulai sekarang kita harus berpatokan, kita harus bertumpu, kita harus mendengarkan Kristus. Jangan lagi mendengarkan yang lain-lainnya di luar Kristus. Kita kadang-kadang masih berjalan di dua rel.
Kita mengaku Katolik, tapi di sisi lain ada suara-suara lain yang terus kita dengarkan dan kita akhirnya bingung harus menentukan pilihan kemana. Jangan kejar kelinci dua sekaligus, satu pun takkan dapat, katanya. Maka saudari dan saudara, mari memilih Kristus. Dialah jalan kebenaran, dialah jalan keselamatan kita. Hanya dengan demikian hidup kita menjadi tenang. Dan kita tak perlu lagi bertanya, engkaukah yang datang itu atau haruskah kami menanti yang lain? Di manakah jalan kebenaran? Apakah mendengarkan Kristus atau mendengarkan orang pintar yang lain? Kadang-kadang kita mendengarkan orang pintar yang lain, maka mau buat acara kita, tanggal berapa lah yang cocok ya? Sabtu atau Minggu, tanggal 22 atau tanggal 23. Ini setelah bertanya ke orang pintar, inilah hari yang baik. Saudari dan saudara, bagi Tuhan semua hari baik. Karena Tuhanlah yang menciptakan waktu. Semuanya indah pada waktunya, semuanya itu terberkati bagi Tuhan. Maka mari mendengarkan Kristus, jangan mendengarkan yang lain-lain lagi. Amin.